Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yayu Putri Rahayu, SSI MSI, merupakan dosen program studi S1 Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Berikut deskripsi mata kuliah yang saya ampu di semester ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar wajib program studi S1 Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nama mata kuliah ini adalah Mikrobiologi dan Virologi dengan bobot SKS, 2 SKS, 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Pada mata kuliah ini diajarkan pada semester 1 dengan 2 orang tim dosen dengan sistem pembagian materi pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah mikrobiologi ini mempelajari tentang organisme yang berukuran sangat kecil yang disebut dengan mikroorganisme. Terdapat juga virus di dalamnya yang hanya dapat dilihat dengan bantuan mikroskop. Pada mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip dasar mikrobiologi dan virologi, perbedaan mikroorganisme, bakteri, jamur, dan virus, struktur bakteri, faktor-faktor pertumbuhan bakteri, pengendalian mikroorganisme, teknik inokulasi mikroba, identifikasi mikroba, dasar-dasar virologi, antibiotika, patogenesis bakteri, jamur, dan virus, serta analisis mikrobiologi dengan metode ALT, MPN, dan uji biokimia. Aplikasinya dalam bidang farmasi adalah untuk mengetahui jenis mikroba bagaimana sebagai penyebab penyakit dan pengendaliannya dengan menggunakan obat-obatan seperti antibiotik. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menyesuaikan dengan capaian pembelajaran lulusan S1 Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, yaitu yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya. Yang keempat, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, dan teknologi farmasi. Yang kelima, menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan penerapan nilai humaniora. Yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat, penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketujuh, mampu melaksanakan penelitian dan menyelesaikan masalah terkait penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme dan pengobatannya untuk berkontribusi dalam ilmu farmasi dan penentuan obat antibiotik yang tepat sehingga dapat mencegah penggunaan antibiotik yang tidak rasional. Yang kedelapan, mampu memahami konsep aplikasi mikrobiologi dan virologi dalam bidang farmasi dan membangun keterampilan dalam berpikir kritis dari isu-isu terkait ilmu mikrobiologi dan virologi dalam bidang farmasi. Selanjutnya, sistem pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, kuliah tatap muka, kuis, tugas, dan ujian. Dalam perkuliahan ini, saya menggunakan metode perkuliahan dengan prinsip DIA. D adalah delivery, I adalah interaktif, E adalah assessment. Saya melakukan prinsip ini agar mata kuliah yang saya sampaikan dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik dan mampu dipahami. Dalam delivery, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan cara ceramah, menyampaikan materi melalui PPT. Dalam interaktif, saya melakukan forum-forum diskusi, di mana diskusi dilakukan di dalam kelas. Dalam assessment, saya memberikan tugas dan kuis. Kuis dan tugas dilakukan melalui portal akademik Siakat dan Google Classroom serta WhatsApp. Metode pembelajaran yang saya gunakan, pertama metode ceramah, di mana saya memaparkan secara langsung. Yang kedua, metode demonstrasi. Saya memberikan demonstrasi pada saat perkuliahan, contohnya seperti praktek praktikum sesuai dengan teori materi yang dijelaskan, seperti perhitungan angka lempeng total dan uji aktivitas antimikroba. Yang ketiga, metode diskusi kelompok. Saya memberikan studi kasus atau permasalahan yang terkini, seperti kasus pandemi COVID-19 di mana banyak menggunakan ilmu mikrobiologi dan virologi, seperti teknik sterilisasi tangan dengan menggunakan sabun dan hand sanitizer untuk membunuh virus, di mana mahasiswa berperan aktif di dalam membahas topik tersebut. Dalam perkuliahan ini, saya juga menerapkan SCL atau Student Center
learning yang berpusat pada mahasiswa yang aktif, dan case method yaitu kasus masalah terkait isu-isu bidang mikrobiologi dan virologi. Mahasiswa diminta berperan aktif dalam menyampaikan pendapatnya dengan membuat kelompok diskusi terhadap materi yang saya bawakan. Nah, tugas saya di sini sebagai dosen mempertegas dan meluruskan apabila ada pendapat yang kurang tepat sesuai dengan materi yang dibawakan. Perangkat pembelajaran yang saya gunakan adalah pertama kalender akademik, kedua jadwal mengajar, yang ketiga RPS, yang keempat buku absensi mahasiswa, yang kelima form penilaian mahasiswa, yang keenam media. Media ada SIAKAD, ada Google Classroom, ada WhatsApp. Yang ketujuh adalah soal-soal latihan. Jenis teknologi dan media pembelajaran yang saya gunakan, yang pertama laptop dan Infocus, yang kedua e-learning SIAKAD, yang ketiga Google Classroom, yang keempat blog Akademia, yang kelima ada video YouTube, yang keenam ada sosial media, bisa berupa Instagram, WhatsApp, dan ResearchGate. Materi perkuliahan dan pendukung yang saya gunakan, yang pertama saya mengambil dari buku textbook, misalnya buku Medical Microbiology. Yang kedua dari jurnal nasional dan jurnal internasional, yang ketiga dari artikel-artikel ilmiah, yang keempat dari Google. Sistem penugasan mahasiswa, saya memberikan yang pertama tugas mandiri membuat makalah tentang isu-isu tentang bidang mikrobiologi dan virologi. Yang kedua tugas kelompok membuat makalah dan video presentasi tentang topik perkuliahan. Pengumpulan tugas diupload di Akademia dan YouTube. Linknya diinput ke portal akademik SIAKAD dan Google Classroom. Sistem penilaian dilakukan secara transparan dan akuntabel, seperti yang sudah dijelaskan di awal perkuliahan dalam kontrak perkuliahan. Dalam sistem penilaian terdapat beberapa unsur penilaian. Adapun persentase bobot nilai adalah sebagai berikut. Yang pertama kehadiran sebanyak 10%, tugas 50%, kuis dan diskusi 5%, UTS 30%, UAS 40%, dan totalnya semua 100%. Dalam asesmen, saya memberikan tugas kepada mahasiswa, ada tugas mandiri dan tugas kelompok, yaitu membuat makalah dan video presentasi. Yang mana video presentasi akan diupload ke YouTube agar dapat dijangkau oleh semua orang yang membutuhkan materi tentang topik tersebut. Kuis dibantu dengan aplikasi Google Form sehingga mahasiswa bisa melihat langsung nilai hasil kemampuannya. Skor nilai diberikan secara transparan. Sekian penjelasan mata kuliah yang akan saya bawakan. Selanjutnya, berikut ini adalah video proses kegiatan pengajaran saya di kelas dengan mahasiswa S1 Farmasi semester 1 pada mata kuliah mikrobiologi dan virologi pada pertemuan ke-7, yaitu membahas tentang identifikasi mikrobiologi dengan pewarnaan mikroba. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki kemampuan dalam melakukan teknik identifikasi mikroba dengan pewarnaan mikroba. Berikut ini adalah proses pembelajaran yang kami lakukan secara tatap muka yang diadakan di ruang kelas program studi farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Demikianlah saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan seperti biasa, kita membaca doa dulu ya, surat As-Saff ayat 10 dan 11 dipimpin oleh komtingnya ya. Silakan kepada komting. Oke ya, hari ini kita lanjut kuliah mikrobiologi dan virologi
Pertemuan ke-7, identifikasi mikroorganisme dengan pewarnaan mikroba ya. Selanjutnya Ibu ingin mereview sedikit perkuliahan kita yang minggu lalu ya. Apa judul perkuliahan kita minggu lalu? Iya, teknik inokulasi mikroba dan media pertumbuhan. Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa teknik inokulasi mikroba? Dalam inokulasi kita mempunyai 4 metode. Yang pertama kita mempunyai metode gores, yang kedua dengan metode sebar atau tebar, yang ketiga dengan metode tuang, dan yang keempat dengan metode tusuk. Tusuk, oke. Jadi ada 4. Pertama inokulasi dengan metode gores, yang kedua metode sebar, yang ketiga metode tuang, yang keempat metode tusuk. Metode gores itu tujuannya adalah untuk mendapatkan satu koloni ya. Yang metode sebar itu tujuannya untuk melihat bakteri pada permukaan saja ya, karena kita sebarnya di atas permukaan. Kalau metode tuang berarti kita melihat bakteri di seluruh permukaan dan di dalam media. Kalau dia metode tusuk, kita melihat pergerakan bakteri yang di daerah yang kita tusuk saja ya. Nah, itu berarti sudah tahu ya bagaimana teknik inokulasi mikroba. Nah, sekarang kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu identifikasi mikroorganisme ya. Kita lihat di sini, what is identification ya? Apa yang dimaksud dengan identifikasi mikroba? Bagaimana teknik identifikasi mikroba? Apa tujuan pewarnaan mikroba? Dan apa saja teknik pewarnaan mikroba ya? Jadi kalau kita bilang identifikasi, itu berarti adalah suatu proses yang melihat, tapi ujung-ujungnya adalah untuk melihat ciri-cirinya ya kan, kita identifikasi apakah itu benda, apakah itu makhluk hidup, termasuk juga bakteri. Jadi kalau identifikasi bakteri berarti untuk mengetahui ciri-ciri dari bakteri atau sifat-sifat dari bakteri ya. Itu dia. Nah, kita lihat di sini suatu tindakan proses meneliti, mencari, menemukan, mencatat informasi dan data mengenai suatu fakta seseorang, makhluk hidup termasuk juga mikroba. Sementara identifikasi mikroba berarti adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui bentuk, morfologi, bagian-bagian dari sel. Tujuan melakukan identifikasi ya. Tadi sudah kita lihat, yaitu untuk melihat ciri-cirinya tadi ya, dari segi apa? Bentuk, morfologi itu apa bedanya? Morfologi bagian luarnya ya, anatomi bagian dalam, baru kita lihat secara fisiologinya, yaitu dengan uji biokimia nanti ya. Nah, tujuan kita dari semua ini adalah yang pertama, kita bisa menentukan jenis mikroba. Yang kedua, iya. Jadi setelah kita tahu jenisnya, maka kita bisa melakukan atau menentukan metode yang tepat untuk pengendalian atau penanganan mikroba tersebut. Ya, karena beda mikroba, beda penanganannya, beda cara pengendaliannya. Ya. Lalu yang ketiga, tujuannya? Iya, untuk menentukan jenis obat atau antibiotik yang tepat. Ya, karena beda mikroba, beda antibiotik yang kita gunakan ya. Makanya kita perlu melakukan identifikasi. Jadi kita tahu dulu dari identifikasi dia termasuk bakteri apa, gram positif kah atau gram negatif. Kan beda kan antibiotik untuk gram positif sama negatif, beda kan? Beda ya. Makanya kita perlu tahu dulu jenis mikrobanya dengan identifikasi. Selanjutnya kita lihat teknik identifikasi mikroba ya. Jadi identifikasi mikroba ini sebetulnya ada 4 tekniknya ya. Yang pertama adalah dengan cara melihat morfologi dari koloni. Koloni tahu ya? Koloni pertumbuhan dari mikroba. Jadi hanya melihat morfologinya saja ya, bentuknya bagaimana koloninya. Lalu yang kedua dengan cara pewarnaan ya. Lalu dengan pewarnaan ini nanti kita lihat ada nanti dibagi terhadap pewarnaan sederhana, pewarnaan gram,
pewarnaan spora atau struktural nanti ya, dan sebagainya. Lalu ada yang ketiga, setelah kita lakukan pewarnaan, ada nanti namanya uji biokimia. Kalau uji biokimia biasa kita menggunakan reagen. Nah, nanti contohnya misalnya uji hidrolisa pati ya, uji reduksi nitrat, uji indol, uji fermentasi karbohidrat dan sebagainya. Nah, yang terakhir biasanya itu lebih spesifik lagi. Setelah kita uji morfologi, kita uji pewarnaan, kita uji biokimia, yang terakhir baru kita uji DNA-nya ya. Itu lebih spesifik lagi. Pada pertemuan kuliah kita hari ini, identifikasi yang kita lakukan tekniknya adalah yang nomor 2, yaitu pewarnaan bakteri atau mikroba ya. Jadi kalau kita lihat apa prinsip dari pewarnaan mikroba, yaitu zat warna dapat mengabsorpsi ya dan membiaskan cahaya. Kita lihat selanjutnya, apa tujuan dari pewarnaan mikroba ya. Selanjutnya kita lihat teknik pewarnaan mikroba ya. Jadi ada tekniknya. Ya. Teknik pewarnaan mikroba ini dibagi menjadi 4. Bisa sebutkan? Rafli bisa? Iya kan? Ada 4. Yang pertama itu pewarnaan sederhana. Lalu yang kedua ada pewarnaan negatif. Yang ketiga ada pewarnaan diferensial. Pewarnaan diferensial ini terbagi 2. Yang pertama itu pewarnaan gram, dan yang kedua itu pewarnaan tahan asam. Lalu ada pewarnaan khusus. Di pewarnaan khusus struktural ini juga terbagi 3, yaitu untuk pewarnaan spora, untuk pewarnaan flagel, sama untuk pewarnaan kapsul. Iya. Ada pewarnaan sederhana, negatif, diferensial, dan khusus struktural. Ya. Nah, nanti yang pewarnaan diferensial dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam. Yang keempat tadi pewarnaan struktural itu nanti ada 3, pewarnaan spora, flagel, dan kapsul ya. Jadi pada pewarnaan sederhana itu tujuannya untuk melihat morfologi. Apa morfologi? Bagian luarnya, bentuk ya. Apakah kukus, apakah basil, atau spiral. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya hanya menggunakan satu zat warna, maka dikatakan sebagai pewarnaan sederhana ya. Lalu yang kedua ada pewarnaan negatif ya. Pewarnaan negatif itu tujuannya adalah untuk melihat morfologinya juga. Tapi pada saat kapan kita menggunakan pewarnaan negatif? Pada saat kapan? Iya, pada saat bakteri sulit diwarnai dengan pewarnaan sederhana. Maka kita lakukan apa? Yang kita warnai apa? Bakterinya atau latarnya? Latarnya. Kalau yang tadi pewarnaan sederhana yang kita warnai siapa? Bakteri. Kalau pewarnaan negatif yang kita warnai latarnya ya. Nah, ini biasanya pada bakteri seperti kita bisa menggunakan zat warna tinta India atau negrosin ya. Ada pewarnaan diferensial ya. Dari kalimatnya different. Different itu apa artinya? Berbeda. Berarti pewarnaan diferensial ini nanti akan membedakan jenis. Dan nanti ada 2 jenis bakteri yang berbeda ya. Untuk membedakan 2 jenis bakteri atau beberapa jenis bakteri ya. Nah, prinsip pewarnaan ini menggunakan lebih dari 1 zat warna ya. Misalnya kita gunakan 2 zat warna. Nah, diferensial ini dibagi menjadi 2, yaitu pewarnaan gram dan pewarnaan tahan asam ya. Nah, ya, kita lihat yang pertama, pewarnaan gram ini untuk membedakan bakteri gram apa? Positif dan gram negatif. Berdasarkan apa? Berdasarkan sifat kimiawi dan dari dinding selnya. Kan beda dinding sel bakteri gram positif sama negatif. Beda nggak? Apa bedanya dinding sel gram positif dengan dinding sel gram negatif? Kalau gram negatif
Iya. Jadi gram positif itu dinding peptidoglikannya lebih tebal, kalau gram negatif peptidoglikannya lebih tipis, ya. Nah, nanti kita lihat hubungannya dengan pewarnaan gram. Di mana nanti pada pewarnaan gram positif, dinding sel peptidoglikan yang tebal ini zat warna primer atau zat warna yang pertama, yaitu kristal violet. Kristal violet warnanya ungu, ya. Maka karena dia sudah mengikat kristal violet, maka dia tidak bisa mengikat lagi zat warna tandingannya atau zat warna kedua, safranin. Sehingga nanti hasilnya gram positif akan berwarna, ya. Nah, sementara pada bakteri gram negatif, dinding peptidoglikannya lebih tipis, ya. Sehingga pada pemberian warna kristal violet dia tidak bisa mengikat secara sempurna lah, ya. Mengikatnya bisa terikat sementara, tapi begitu dicuci dengan alkohol dia akan hilang, ya. Nah, begitu pemberian safranin yang kedua, ya, warna kedua, maka dia akan menyerap warna safranin. Maka bakteri gram negatif akan menghasilkan warna merah, ya. Beberapa tahap pewarnaan gram, ya. Jadi pewarnaan gram ini ada 4 tahap. Pewarnaan gram itu prinsipnya itu ada 4 tahap. Yang pertama adalah pemberian warna, iya, warna utama. Ibu bikin tanda angka 1, ya. Apa warnanya? Iya, dengan larutan kristal violet, ya. Kristal violet. Warnanya apa kristal violet? Ungu, ya. Oke. Yang kedua tahapnya, iya, pengikatan. Pengikatan zat warna, ya. Artinya kristal violet itu diikat dengan sempurna dulu, ya, dengan menggunakan apa? Iya. Kita menggunakan larutan namanya larutan mordan, ya. Larutan mordan. Larutan mordan itu adalah larutan yang digunakan untuk mengikat zat warna, ya. Baru nanti larutan mordan, contohnya apa larutan digunakan? Bisa, iya, ada lugol, ya, atau iodin, ya. Iodin, ya. Oke. Selanjutnya yang tahap ketiga. Ya, tahap ketiga adalah pencucian. Dengan menggunakan apa? Alkohol, ya. Alkohol. Oke. Pemberian warna kedua, ya. Warna kedua atau warna tandingannya lah, ya, kita bilang. Nah, ini kita menggunakan menggunakan safranin itu berwarna merah, ya. Nah, dari sinilah nanti kita bisa melihat perbedaan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Ini hasil. Jadi contoh gram positif nanti akan berwarna ungu, yang gram negatif akan warna merah, ya. Contohnya gram positif adalah Staphylococcus aureus, ya. Lalu gram negatif itu contohnya adalah E. coli, ya, yang sering kita gunakan juga pada praktikum atau pada penelitian biasanya, ya. Nah, selanjutnya kita lihat pewarnaan tahan asam. Jadi tadi ada pewarnaan gram, lalu ini pewarnaan tahan asam, ya. Nah, pewarnaan tahan asam ini pada saat kapan kita lakukan? Pada saat dia tidak mampu dikasih pewarnaan gram, ya, tidak bisa pewarnaan gram, maka kita lakukan dengan teknik pewarnaan tahan asam. Kenapa dia tidak bisa mengikat pewarnaan gram? Karena dia memiliki kandungan lemak, ya, atau lipid yang tinggi, ya, sukar atau susah menyerap zat warna. Nah, jadi kita bisa menggunakan pewarna seperti karbofluksin, ya. Contohnya misalnya pada bakteri Mycobacterium tuberculosis, ya. Jadi ada beberapa teknik yang digunakan untuk pewarnaan tahan asam, tapi yang paling banyak kita gunakan adalah metode
ini ya, Zell-Nielsen ya. Ada yang warna biru, ada yang warna merah ya. Yang merah itu dia bakteri tahan asam. Oke, nah sekarang ini ada sedikit diskusi Ibu kasih ya. Nah, Ibu tanya saja ya. Bagaimana perbedaan struktur dinding sel bakteri gram positif dengan gram negatif? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Oke, silakan Dek. Namanya siapa? Sofi. Oke, silakan. Kalau untuk dinding sel bakteri gram positif dia peptidoglikannya lebih tebal. Kalau misalkan yang negatif dia peptidoglikannya tipis dan berlapis-lapis. Iya. Jadi kalau gram positif peptidoglikannya lebih tebal dan hanya selapis saja, membran langsung peptidoglikan. Kalau dia gram negatif, peptidoglikannya tipis, lapis, ada membran dalam peptidoglikan, membran luar ada lipopolisakarida ya, lebih kompleks. Oke, nah kita lihat sekarang kesimpulan dari kuliah kita hari ini. Yang pertama, tujuan dari identifikasi mikroba. Apa saja tujuannya? Ya, terus? Lalu kita lihat kesimpulan yang kedua, tujuan dari pewarnaan mikroba. Yang pertama? Iya, yang pertama untuk memudahkan melihat bentuk ya. Yang pertama melihat bentuk, yang kedua ukuran, yang ketiga iya, struktur luar dan dalam, yang keempat iya, reaksi biokimianya ya, secara kimia. Lalu kita lihat selanjutnya kesimpulan kita, ada berapa teknik pewarnaan mikroba? Ada 4 saja. Iya, pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan diferensial, dan pewarnaan khusus struktural. Pewarnaan diferensial dibagi menjadi 2. Apa saja? Pewarnaan gram dengan pewarnaan tahan asam. Pewarnaan struktural, khusus struktural dibagi menjadi 3. Apa saja? Spora, flagel, dan kapsul. Ya. Kuliah kita sudah selesai hari ini. Selanjutnya bisa kita adakan kuis ya setelah kuliah ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.